Pernah dengar soal air hidrogen? Katanya sih bagus buat kesehatan. Tapi, apa benar begitu? Nah, inilah paradoks menarik yang akan kita bedah sekarang. Pernyataan ini kedengarannya aneh ya, kayak bertentangan gitu. Tapi sebenarnya justru inilah kuncinya. Keamanan total dari air hidrogen inilah yang sekaligus jadi alasan kenapa air itu nggak punya efek apa-apa. Kalau kita paham hubungan sebab akibat ini, kita bisa membongkar keseluruhan model bisnisnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sains ketiadaan. Di sini kita akan lihat kenapa dari sudut pandang ilmiah, produk ini bisa dibilang aman sekaligus, ya, tanpa arti. Ini dia konsep kuncinya, sepenuhnya putih. Artinya, produk ini tuh benar-benar nggak ada resiko tersembunyi sama sekali. Beda jauh sama katakanlah suplemen herbal yang mungkin abu-abu karena bisa jadi ada efek sampingnya. Atau obat resep yang bisa kita sebut hitam karena resikonya jelas kalau disalahgunakan. Nah, air hidrogen ini murni putih, aman total. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, kita punya air hidrogen, aman, tanpa resiko apapun. Di sisi lain, ada tumpukan suplemen lain yang mungkin aja membawa resiko. Inilah yang membuat air hidrogen punya posisi yang sangat unik di pasar produk kesehatan, ketiadaan bahaya sama sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau produknya emang nggak berkhasiat, gimana bisnisnya bisa untung besar? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, bisnis ketiadaan. Kita akan bongkar model bisnis yang kerennya hampir mustahil disentuh oleh hukum. Dan inilah alasannya kenapa para regulator seolah nggak berdaya. Coba deh pikirin, gimana caranya Anda melarang sesuatu yang nggak membahayakan siapapun? Hukum itu kan ada untuk melindungi kita dari kerugian. Kalau produknya terbukti aman, ya nggak ada dasar hukum buat melarangnya. Intinya begini, karena produk dasarnya itu cuma air, namanya bisa diubah tanpa batas. Kalau hari ini air hidrogen diatur, besok bisa aja muncul air nitrogen atau air teraktivasi. Inilah yang membuat model bisnisnya jadi hampir nggak terkalahkan. Sekarang kita coba pakai kerangka berpikir yang baru untuk memahami ini. Untuk benar-benar mengerti apa yang sebetulnya dijual, kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Anggap saja ini produk yang mirip dengan jasa ramalan nasib. Ini dia pertanyaan kuncinya. Apa sih yang sebenarnya dicari konsumen saat mereka memutuskan untuk membeli air hidrogen? Perbandingannya ini benar-benar mengejutkan loh. Keduanya sama-sama nggak bikin rugi secara fisik, efeknya subjektif dan nggak bisa dibuktikan, mustahil diatur, dan yang paling penting, nilai intinya itu soal psikologis. Jadi keduanya itu menjual sebuah perasaan, bukan hasil yang nyata. Nah, inilah inti dari analogi tadi. Pelanggan itu membayar untuk mendapatkan perasaan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik untuk kesehatan mereka. Mirip kan sama orang yang membayar peramal untuk dapat kelegaan atau harapan. Oke, jadi kalau ini cuma kayak ramalan nasib yang nggak berbahaya, lantas masalahnya di mana? Semuanya ternyata bermuara pada satu hal, kejujuran. Nah, ini dia masalah etis yang paling utama. Produk ini nggak bisa diiklankan secara jujur sebagai sesuatu yang nggak berarti. Biar laku, dia harus pura-pura punya manfaat ilmiah, padahal kenyataannya nggak ada. Inilah penipuan mendasarnya. Jadi, di satu sisi, pemasarannya itu dibungkus dengan citra sains yang canggih dan penuh janji. Tapi di sisi lain, realitasnya cuma soal kepuasan psikologis semata. Jadi, pembeli merasa mereka membeli manfaat kesehatan, padahal penjualnya tahu betul mereka hanya menjual perasaan baik. Semua ini akhirnya membentuk sebuah siklus bisnis yang sempurna dan nggak tersentuh. Dimulai dari produk yang aman, yang dijual untuk kepuasan psikologisnya, lalu dipasarkan dengan topeng sains, dan akhirnya regulasi pun jadi mustahil. Siklus ini akan terus berputar dengan sendirinya. Artinya gini, solusi yang sebenarnya itu bukan datang dari hukum, yang terbukti nggak berdaya. Solusinya ada di kita, para konsumen. Dengan menyadari bahwa yang kita beli itu adalah sebuah perasaan bukan obat, kita bisa membuat pilihan yang jauh lebih bijak. Nah, pertanyaan inilah yang tersisa untuk kita semua. Jawabannya mungkin bergantung pada seberapa sadar kita sebagai konsumen terhadap apa yang sebenarnya kita bayarkan, apakah itu efek yang nyata atau sekedar kepuasan batin?